Seperti yang kita ketahui, warga Indonesia memiliki persebaran yang luar biasa. Tak hanya bisa ditemui di sini saja, orang-orang berdarah NKRI juga terdapat di tempat-tempat yang jauh di sana. Misalnya Madagaskar, Suriname, Pulau Natal, bahkan di Kaledonia Baru. Kenapa bisa ada orang-orang Indonesia di sana? Penyebabnya ada banyak, mulai dari penjajahan sampai lantaran merantau. Masih soal penduduk Indonesia yang tersebar di mana-mana. Di Vietnam ternyata juga ada saudara-saudara kita. Mereka ini adalah suku Jawa, atau lebih detailnya Bawean, yang menetap di sana. Sampai hari ini, tidak diketahui dengan pasti, bagaimana orang-orang Bawean ini bisa sampai ke negara tetangga. Namun yang pasti, mereka berada di sana sejak lama, bahkan sebelum Vietnam merdeka. Uniknya, orang-orang Bawean yang ada di sini masih mengenal budaya asli mereka, walaupun jumlahnya tidak banyak. Sejauh informasi yang didapatkan, baik dokumenter maupun media cetak, tidak ada kepastian sumber yang memberitahukan tentang kapan pertama kali suku Bawean datang ke Vietnam. Informasi tersebut hanya diperkirakan bahwa kedatangan masyarakat Bawean ke Vietnam dimulai sejak masa kolonial zaman penjajahan Belanda. Menurut salah satu warga Bawean tertua di Vietnam, kedatangan masyarakat Bawean memiliki beberapa alasan. Salah satu tujuan mereka datang ke Vietnam adalah untuk bekerja pada pemerintahan Perancis yang memiliki kekuasaan di Vietnam. Alasan mereka tidak kembali pulang dikarenakan tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah, atau terputusnya komunikasi keluarga dan sanak saudara di Kepulauan Bawean yang ada di Jawa Timur. Dari sejarah informasi yang ditemukan, Masjid Al-Rahim dibangun oleh orang-orang Bawean pada saat Vietnam dijajah oleh pasukan Perancis. Saat itu, masyarakat Bawean yang disebut sebagai orang-orang Boyan membangun masjid tersebut dari kayu. Kini sebagian besar masyarakat Bawean tinggal di sekitar Masjid Al-Rahim Ho Chi Minh City. Menurut keterangan dari Imam Haji Ali, seorang pemimpin takmir masjid, Masjid Al-Rahim sudah berdiri sejak tahun 1885. Sebagian besar masyarakat Bawean di Vietnam tidak mengenal budaya asal mereka. Dari informasi yang ditemukan, sebanyak 400 keseluruhan masyarakat Bawean tidak dapat menguasai bahasa Indonesia. Dalam kesehariannya, mereka hanya menggunakan bahasa Vietnam. Hanya warga Bawean yang berusia lanjut usia saja yang masih lancar menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi. Dari data hasil penelusuran dan wawancara, mereka bisa berbahasa Indonesia saat berada di sekolah saja, karena mata pelajaran bahasa Indonesia memang tercantum pada kurikulum pendidikan di Vietnam. Bahkan sebagian masyarakat Bawean yang tinggal di Vietnam enggan pulang, karena mereka menikah dengan etnis asli Vietnam, atau tidak mengetahui keberadaan kabar keluarga di Pulau Bawean itu sendiri. Dari penjelasan salah satu warga Bawean di Vietnam, status kewarganegaraan mereka secara administrasi tertulis sebagai warga Vietnam.